Shalom saudara, saya selalu berharap agar setiap kita dalam keadaan baik dan terlebih lagi semakin bersemangat, semakin bergairah dalam mengikut Tuhan. Ada saat dalam kehidupan kita di mana kita rasanya kehabisan akal, kita terbatas, kita tidak sanggup melepaskan diri dari ikatan tertentu, bahkan kita tidak bisa melakukan sesuatu dalam menghadapi tantangan persoalan yang ada. Terkadang ingin rasanya meminta pertolongan, ingin rasanya bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun tentu saja orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu sahabat, keluarga, bahkan pasangan kita sekalipun, ada waktunya memang mereka terbatas dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kita. Kabar baiknya bagi kita saudara yang terkasih, bahwa keterbatasan yang kita alami, persoalan ataupun tantangan yang sedang kita hadapi adalah momen yang terbaik untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga setiap kita punya pengalaman bersama dengan Dia. Tahukah kita, ada pribadi-pribadi yang mengalami pertolongan Tuhan dalam keterbatasan mereka, dan Alkitab menuliskannya. Lot pernah lolos dari Sodom. Ishak pernah lolos dari kematian altar yang ingin menghampiri dia. Yusuf pernah lolos dari lubang sumur dan dari jebakan istri Potifar. Israel pernah lolos dari Mesir. Musa pernah lolos dari Firaun. Bahkan Elia lolos dari Isabel. Dan selanjutnya Daud pernah lolos dari Saul, saudara. Berikutnya Yunus pernah lolos dari ikan besar yang menelannya. Yeremia pernah lolos dari penjara bawah tanah. Ada Daniel juga yang pernah lolos dari goa singa. Dan satu tokoh yang fenomenal yang kita ketahui bersama, bernama Paulus, pernah lolos dari berbagai ancaman pembunuhan dan juga penjara, hingga akhirnya dia pun berhasil lolos di tengah badai yang menerpa ketika dia berada di dalam kapal saat itu. Saudara yang terkasih, saya membagikan sebuah ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 34 ayat 18, berkata demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di tengah keterbatasan? Apa yang harus kita lakukan di tengah kesesakan kita? Dari firman Tuhan yang barusan kita baca, dengarkan bersama, ada dua hal yang ingin saya bagikan bagi setiap kita. Yang pertama, saudara, jadilah orang benar. Sekali lagi, jadilah orang benar. Mari berubahlah, perbaiki karakter kita, perbaiki sikap hidup kita yang keliru, kerjakan pertobatan kita. Tahukah saudara, bahwa keterbatasan, persoalan harusnya menjadi sebuah momentum dalam hidup kita untuk kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejatinya, bisa ada banyak hal dalam hidup kita yang perlu diperbaiki, sehingga kita bisa semakin hari berbenah diri di hadapan Tuhan dan menjadi pribadi yang benar. Yang kedua, saudara, berserulah kepada Tuhan. Kalau engkau merasakan beban hidupmu terlalu berat, engkau mengalami kesesakan yang begitu hebat, mari sampaikan kepada Tuhan. Dia mendengarkan setiap seruanmu. Namun kalau engkau di dalam kebingungan, karena banyak hal yang sedang engkau hadapi, engkau boleh bertanya kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Dia Bapa yang setia. Dia akan memberikan tuntunannya bagi setiap kita, saudara. Dan satu hal yang pasti, apapun yang saat ini kita boleh hadapi, kita bisa meminta anugerahnya, dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kita, saudara. So, saudara, sekalipun sahabatmu terbatas untuk menolongmu, sekalipun keluargamu terbatas untuk menolongmu, bahkan sekalipun pasangan kita terbatas untuk menolong kita, satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yang kita harus pegang teguh, bahwasanya kita punya Bapa yang pasti akan selalu mendengarkan, akan selalu sanggup untuk menolong setiap kita. Maka saudara yang terkasih, dimanapun hari ini kita berada, saya mendorong untuk setiap kita, tetaplah menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Kerjakan perubahan hidup kita, kerjakan pertobatan kita. Lalu saudara, senantiasalah berseru kepada Dia. Anugerah dari Tuhan lebih dari cukup atas kehidupan kita bersama. Tetaplah setia, Tuhan Yesus memberkati.